Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiani. Saya dari kelompok 6 A02. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami selama melakukan observasi identifikasi bagi anak dengan hambatan belajar. Baiklah, akan saya mulai. Anak berkebutuhan khusus atau ABK diambil dari istilah Children with Special Education Needs yang dianggap lebih sesuai manusiawi dan sesuai dengan paham pendidikan inklusif. Sesungguhnya, istilah ABK tidak sekedar memperhalus istilah ALB, tetapi lebih dari itu yang menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap penyandang cacat. Anak dengan hambatan majemuk adalah anak yang memiliki hambatan dan kebutuhan belajar secara khusus yang disebabkan adanya kombinasi hambatan antara hambatan fisik, sensoris, sosial, emosi, intelektual, dan lain sebagainya. Kondisi hambatan majemuk sangat bervariasi tergantung pada jenis hambatan dan berat ringannya hambatan yang dialami. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada hasil identifikasi. Yang pertama, identitas anak. Anak bernama Hamdani, tempat dan tanggal lahir itu Banjarmasin 6 Januari 2006, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam, status anak kandung, anak kedua dari 2 bersaudara, kemudian bersekolah di SLB Pelambuhan, kelas 8, alamatnya Belitung Darat, Gang Amal Utama. Kemudian yaitu ada riwayat kelahiran dan perkembangan anak. Untuk riwayat kelahiran, perkembangan masa kehamilannya normal, penyakit pada masa kehamilan orang tua mengalami penyakit hipertensi. Kemudian usia kandungannya normal 9 bulan. Riwayat proses kelahirannya dibantu dengan alat vakum. Untuk tempat kelahiran di rumah sakit Islam dibantu oleh dokter. Untuk gangguan pada saat bayi lahir tidak ada. Berat bayi normal 3,5 kg. Panjang bayi 51 cm. Tanda-tanda kelainan pada bayi adalah pada mata bayi. Yang selanjutnya ada perkembangan masa balita. Anak menyusu pada ibunya hingga umur 2 tahun. Kemudian imunisasinya lengkap, pemeriksaan juga rutin, kualitas makan cukup baik, kuantitas makannya juga cukup banyak. Namun kesulitannya adalah anak hanya tidak suka makan snack. Untuk perkembangan fisik, anak dapat berdiri pada umur 1 tahun 2 bulan. Kemudian anak dapat berjalan pada umur 1 tahun 8 bulan. Anak dapat naik sepeda dengan roda 3 pada umur 3 tahun. Namun setelahnya tidak lama, di usia yang sama anak dapat naik dengan sepeda roda 2 di usia 3 tahun juga. Kemudian bicara dengan kalimat lengkap pada usia 5 tahun. Untuk kesulitan gerakan yang dialami tidak ada, status gizi baik, riwayat kesehatan baik, penggunaan tangan dominan dengan tangan kanan. Untuk perkembangan bahasa, anak mulai meraba atau berceloteh pada umur 1 tahun. Kemudian mengucapkan satu suku kata yang bermakna adalah pada usia 2 tahun 5 bulan. Berbicara dengan satu kata bermakna pada umur 3 tahun. Berbicara dengan kalimat lengkap sederhana pada usia 3 tahun 8 bulan. Untuk perkembangan sosial, hubungan dengan saudara, anak memiliki adik namun sudah meninggal untuk saat ini. Hubungan dengan teman baik, hubungan dengan orang tua sangat baik. Untuk hobinya, anak suka membaca puisi dan menciptakan puisi. Jadi minat khusus anak adalah seni yang lebih ke puisi. Untuk perkembangan pendidikan, anak masuk TK pada usia 4 tahun. Lama pendidikan di TK 3 tahun. Untuk kesulitan selama di TK tidak ada. Jadi anak masuk SD pada usia 7 tahun. Hasil analisis identifikasi. Identifikasi anak berkebutuhan khusus merupakan salah satu upaya tahapan awal yang dapat dilakukan sedini mungkin sebagai usaha untuk menemukanali anak yang memiliki kebutuhan khusus baik dari segi fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan neurologis. Pada observasi yang kami lakukan identifikasi kepada Hamdani, anak kelas 8 SMP yang bersekolah di SLB Pelambuhan.
Identifikasi kami lakukan pada tanggal 21 April 2021 di kediaman Hamdani. Selain melakukan identifikasi kepada Hamdani, kami juga mengumpulkan data anak melalui wawancara kepada guru kelas yang mana sebelumnya sudah merekomendasikan kami untuk mengobserv Hamdani sebagai anak yang diperkirakan memiliki hambatan majemuk. Berdasarkan identifikasi yang telah kami lakukan menggunakan beberapa instrumen identifikasi, menunjukkan bahwa Hamdani mengalami hambatan pada matanya, yaitu mengalami low vision, dan juga mengalami hambatan pada intelektualnya, yaitu tunagrahita ringan. Pada penglihatannya, Hamdani menunjukkan beberapa gejala yang kurang melihat atau kabur, tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter, tidak dapat menulis mengikuti garis lurus, sering meraba dan tersandung ketika berjalan. Seperti yang telah dikatakan oleh guru kelas bahwa dahulu awal masuk sekolah memang Hamdani sering mengalami kesulitan dalam bermobilitas dikarenakan penglihatannya yang mengalami hambatan. Walaupun begitu, ketika telah mendapatkan pembelajaran di sekolah, Hamdani telah lebih berkembang dalam gerak mobilitasnya. Namun ada beberapa gejala yang dialami Hamdani, yaitu mata bergoyang terus, kerusakan nyata pada kedua bola mata, mata sering berkedip, sering ada gangguan pada mata, mata juling, kesulitan menghitung dari jarak pandang 1 meter, kesulitan menemukan benda-benda pada jarak tertentu, kesulitan mengerjakan sesuatu yang memerlukan penglihatan, memegang buku terlalu dekat, kemudian kesulitan dalam membaca tulisan di papan tulis. Kemudian Hamdani juga mengalami hambatan intelektual dengan menunjukkan beberapa gejala, yaitu kemampuan motorik halusnya kurang seperti terlihat pada kemampuan menulis, memotong, merobek kertas, menggunting, dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan motorik kasarnya kurang seperti dalam halnya berjalan, berlari, lompat, dan melempar. Keterlambatan dalam perkembangan bahasa. Kesulitan dalam artikulasi kata. Tidak terdapat kontak mata saat diajak bicara. Kemudian, anak selalu menunduk dalam halnya membaca. Berhitung, Hamdani sudah mampu, walaupun sangat lambat. Jadi, berdasarkan data yang telah kami peroleh, yang mana melalui instrumen identifikasi maupun wawancara terhadap guru dan orang tua, maka hasil identifikasi yang kami lakukan adalah Hamdani merupakan anak dengan kelainan majemuk, yaitu hambatan yang terlihat adalah low vision dan juga tunagrahita ringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang gambaran layanan intervensi anak dengan kelainan majemuk pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama ada layanan intervensi guru. Yang pertama ada profil sekolah. Nah, nama sekolah adalah SLBN Pelambuan. NPSN 30304496. Nomor statistik sekolah 10 11 56 002100. Provinsi Kalimantan Selatan, Otonomi Daerah Banjarmasin, Desa atau Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Jalan dan nomor Barito Hulu, RT 47, nomor 20. Kode pos 70 11 8, telepon 0813 5123 4670. Kemudian layanan intervensi guru di bagian yang ketiga, yaitu layanan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang pertama ada perencanaan pembelajaran. Dalam proses perencanaan pembelajaran di SLBN Pelambuan ini dilaksanakan oleh guru, di mana guru harus menyiapkan dan memahami kurikulum, kemudian membuat rancangan pembelajaran seperti RPP, kemudian menyiapkan bahan pengajaran, kemudian media yang akan diberikan, media pembelajaran yang akan diberikan untuk menunjang anak berkebutuhan khusus, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran di SLBN Pelambuan ini, pelaksanaan pembelajaran untuk anak dengan hambatan majemuk, yaitu diberikan pembelajaran yang sesuai dengan hambatannya yang dominan, pendekatan, metode, dan prinsip-prinsipnya yang diberikan kepada anak dengan hambatan majemuk pun yang sesuai dengan hambatan yang dominan dimiliki oleh anak. Apabila seperti anak yang telah kami identifikasi yaitu Hamdani, ia mendapatkan layanan pendidikan untuk anak tunagrahita. Dalam proses pembelajarannya pun menggunakan prinsip, metode, dan pendekatan yang lebih mengarah kepada anak tunagrahita. Namun tetap disesuaikan dan diperhatikan juga hambatan penglihatannya yaitu low visionannya. Kemudian dalam pengelolaan kelas itu disesuaikan dengan bagaimana kondisi siswa di dalam kelas. Apabila terdapat 12 orang siswa di dalam kelas, maka guru pengajar di dalam kelas ada 3 orang. Kemudian seperti di kelas Hamdani itu terdapat 5 orang karena kelas cukup lebar dan luas, maka kelima orang tersebut ditempatkan berjajar memanjang 5 di depan semua. Dalam pendekatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas adalah dikaitkan dengan hubungan lingkungan, baik itu di lingkungan sekolah, rumah, dan keseharian siswa. Kemudian metode yang digunakan adalah biasanya dengan cara klasikal, diskusi kelas, dan pemecahan masalah yang sederhana. Dalam hal ini agar dapat meningkatkan interaksi sosial antar siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran. Dalam proses evaluasi pembelajaran dilaksanakan seperti pada umumnya, yaitu pada akhir semester. Nah, namun untuk evaluasi pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini, pelaksanaannya dilaksanakan di rumah dengan pihak sekolah mengirimkan soal ujian ke rumah anak dengan menggunakan Gojek. Apabila orang tua anak tidak dapat mengambil soal ujian tersebut. Nah, kemudian evaluasi pembelajaran di SLBN Pelambuan ini juga disesuaikan dengan hambatan pada anak, seperti pada Hamdani karena memiliki hambatan pada penglihatannya, maka dalam evaluasi pembelajaran dilakukan dengan tanya jawab, bukan dengan menulis atau mengerjakan soal. Selanjutnya adalah layanan pengembangan diri bagi siswa dengan kelainan majemuk. Yang pertama adalah program kekhususan. Dalam hal pengembangan program kekhususan yang ada di SLBN Pelambuan bagi siswa adalah ada pelaksanaan pembelajaran tambahan setelah pulang sekolah. Kemudian selain itu juga berdasarkan dari hasil wawancara, program khusus yang ada juga adalah dengan menerapkan keterampilan diri pada anak. Misalnya diantaranya adalah perawatan gigi, berpakaian, dan closet training. Untuk masa pandemi seperti ini, hampir semua program kekhususan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan dalam memberikan program ini harus dilakukan secara praktek sehingga keterbatasan media dan alat dalam pelaksanaannya selama pandemi ini. Kemudian selanjutnya yaitu keterampilan atau vokasional. Dalam keterampilan vokasional ini terdapat berbagai macam keterampilan yang diberikan untuk siswa. Di antaranya adalah kemampuan berwirausaha, boga, menjahit, kecantikan, desain grafis, menjahit sasirangan, dan kriya kayu dan melukis. Hal ini bertujuan agar anak memiliki skill dalam keterampilan sesuai dengan minat yang dia miliki. Selain itu juga dapat mengajarkan anak menjadi lebih mandiri dan termotivasi. Namun dalam masa pandemi seperti ini, lagi-lagi keterampilan vokasional ini hampir tidak dapat dilakukan, bahkan tidak dapat dilakukan sama sekali dikarenakan sangat sulit memberikan praktek kepada anak. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan sarana dan prasarana guru dalam pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Sarana pembelajaran yaitu semua peralatan serta kelengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan yang memudahkan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Sedangkan prasarana pembelajaran adalah semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan di sekolah. Ini sarana dan prasarana yang dibutuhkan tentunya seperti media, buku untuk pembelajaran, kemudian kebersihan kelas dan lain sebagainya. Nah, untuk pada masa pandemi seperti ini, sarana dan prasarana yang diperlukan adalah seperti kuota internet untuk mengirim tugas. Namun apabila anak memang terkendala dengan kuota internet ataupun jaringan atau tidak memiliki handphone, maka sarana dan prasarana anak dapat ditunjang menggunakan buku modul yang akan diambil oleh orang tua seminggu sekali dan dikumpul seminggu sekali.
Kemudian selanjutnya yaitu kendala yang dihadapi guru dalam pemberian layanan intervensi dengan siswa dengan kelainan majemuk. Layanan intervensi yang ada di SLBN Pelambuan adalah adanya kelas terapi untuk intervensi dini, di mana adanya kelas terapi yang dimana terdiri dari anak-anak dengan hambatan berbagai macam, hambatan majemuk maupun hambatan yang lain, yang mana baru masuk ke sekolah tersebut. Nah, tujuan dari adanya kelas terapi ini adalah untuk menyiapkan anak sebelum masuk ke dalam kelas klasikal dan agar anak nantinya siap dalam menerima pembelajaran di kelas klasikal. Kemudian dalam masa pandemi seperti ini, kelas terapi itu sangat sulit untuk dilaksanakan karena anak tidak dapat atau tidak diperbolehkan untuk datang ke sekolah. Kemudian kendala yang dirasakan oleh guru juga adalah dalam layanan intervensi ini, yaitu kerjasama dengan orang tua yang masih minim, sehingga kadang komunikasi orang tua dan guru itu tidak berjalan dengan baik dan berimbas pada anak kurang mendapatkan dalam proses pembelajarannya di rumah. Kemudian kendala yang lainnya juga adalah tentunya seperti biasa, yaitu jaringan internet yang sering dikeluhkan, baik itu dalam hal guru mengirimkan pembelajaran kepada anak ataupun sebaliknya anak yang mengirimkan hasil tugas ke guru, yang mana hal ini akan menghambat siswa dalam proses pembelajaran. Namun sudah ada solusi, yaitu namun solusi dari kendala ini itu sudah ada, diantaranya apabila anak tidak memiliki akses internet, handphone atau kuota, maka orang tua akan mengambil modul ke sekolah untuk bahan penunjang pembelajaran anak di rumah. Kemudian selanjutnya yaitu layanan intervensi orang tua. Yang pertama, bentuk pendampingan orang tua saat pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Baik, bentuk pendampingan orang tua diantaranya adalah dengan memperhatikan apa saja tugas rumah anak yang diberikan oleh sekolah. Kemudian orang tua dan guru selalu berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai pembelajaran yang diterima oleh anak. Selain itu, orang tua juga bisa menciptakan suasana belajar yang baik dan nyaman walaupun di rumah. Orang tua juga memberikan perhatian lebih kepada anak, seperti apabila tidak terdapat jaringan internet atau terdapat kendala dalam belajar online, orang tua dapat ke sekolah untuk mengambil modul sebagai sarana untuk menunjang pembelajaran anak. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kendala yang dihadapi orang tua dalam memberikan pendampingan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Kendalanya itu adalah orang tua tidak sepenuhnya dapat mendampingi anak ketika proses pembelajaran di rumah, dikarenakan kesibukan orang tua untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan juga mencari nafkah untuk keluarga. Nah, kemudian kendalanya juga ada pada jaringan internet yang terkadang tidak stabil ataupun kendalanya tidak memiliki handphone untuk sarana belajar anak. Selain itu juga kendala diantaranya adalah orang tua tidak paham bagaimana membantu anak berkebutuhan khusus dalam belajar. Kemudian yang selanjutnya itu dukungan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan orang tua pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan mengenai dukungan sarana dan prasarana yang disediakan oleh orang tua, tentunya itu sangat kompleks dan banyak untuk menunjang pembelajaran yang saat ini pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, orang tua itu dalam mendukung pembelajaran anak saat ini melalui online tentunya harus menyediakan handphone yang memiliki koneksi internet. Kemudian dukungan orang tua mengenai sarana dan prasarana ini adalah menciptakan suasana belajar yang baik dan nyaman pada anak sehingga anak tidak merasa bosan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah orang tua harus mengerti apa saja yang dibutuhkan anak dan menunjang proses pembelajaran anak di rumah. Kemudian yang keempat yaitu layanan terapi yang diikuti siswa dengan kelainan majemuk pada masa pandemi COVID-19. Pada layanan terapi, anak tidak ada mengikuti terapi apapun, baik itu selama pandemi COVID-19 maupun sebelum adanya pandemi COVID-19.